Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini dan berikan kesehatan untuk ibu-ibu semua, dan saya juga bisa hadir di sini. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 35 Parakaraka, kemudian Bu Dinas selaku CGP, dan kemudian yang saya hormati juga dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyempatkan datang, walaupun mungkin ada yang mengajar ya Bu-ibu. Terima kasih sekali karena kita sudah bisa hadir di sini dalam rangka merumuskan visi dan misi tetap untuk sekolah kita dan prakarsa perubahan terhadap sekolah kita yang berhubungan dengan visi dan misi sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa, dan juga kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Nah, untuk hari ini ibu-ibu kita memprakarsai untuk visi dan misi sekolah yang akan nanti disampaikan oleh CGP kita hari ini. Dan sebelumnya saya sebagai pengajar praktek mungkin memberikan sedikit ulasan bahwa visi dan misi sekolah kita tidak berubah, tetapi kita hanya memberikan kontribusi terhadap sekolah seandainya visi dan misi yang sudah ada itu belum sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Karena seyogianya visi dan misi itu memang harus berubah setiap saat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan tentu saja visi dan misi harus berpihak pada siswa. Setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini berarti kita berpijak pada visi dan misi sekolah. Jadi ibu-ibu mungkin apapun kegiatan kita, rancangan kegiatan itu harus berhubungan dengan visi dan misi sekolah kita karena itu kiblatnya. Nah, jadi mungkin kita mencoba di sini karena CGP itu adalah kalau seandainya C-nya sudah hilang nanti guru penggerak ya ibu-ibu. Jadi nanti mereka adalah pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin sudah ada juga permennya sudah tampil juga ya Bu, PP-nya juga sudah ada bahwa nanti CGP atau guru penggerak nanti akan bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Makanya guru penggerak di sini disiapkan untuk membuat visi dan misi sekolah dan nantinya juga akan dipersiapkan untuk sebagai pemimpin pembelajaran di suatu sekolah. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran mereka dibekali dengan ilmu-ilmu bagaimana manajerial, bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana pembuatan visi dan misi sekolah. Nah, jadi itu yang akan kita fasilitasi hari ini dan sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu dan mohon partisipasinya. Oke, sebelum mungkin CGP tampil, mungkin kita minta izin dulu untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sepatah atau dua patah kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia jualah kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 diskusi visi dan misi prakarsa dari guru penggerak kita pada saat ini. Salawat beriring salam tak bosan-bosan kita persembahkan buat junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliau telah bersusah payah umatnya dari zaman kebodohan atau zaman jahiliyah ke zaman yang penuh pengetahuan tentang keberadaban seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik kita pada hari ini, Ibu Nani Sulastri, kemudian Ibu Dina sebagai guru penggerak kita angkatan 9, kepada Bapak dan Ibu guru-guru yang akan ikut nanti mendampingi individu 2.
Pada kesempatan kali ini saya cukup berbangga hati karena telah insya Allah melahirkan guru penggerak dari sekolah kita. Mudah-mudahan berikutnya akan lahir guru penggerak-penggerak berikutnya yang berorientasi insya Allah nanti sebagai penggerak dari pembelajaran di sekolah yang insya Allah nanti untuk mencapai juga cita-cita beliau untuk menjadi kepala sekolah ini. Mudah-mudahan dengan bismillah, dengan pendampingan dari pengajar praktik yang luar biasa Bu Nani, guru kita nanti dapat sukses lebih baik. Amin ya robbal alamin. Serta mendistribusikan dan mendapatkan sekolah kemajuan kita, sekolah kita 5 perkarakan kita cintai ini nanti. Terlebih tak kurang saya mengucapkan mohon maaf. Saya sebagai kepala sekolah dan tim guru insya Allah akan selalu support atas keberhasilan guru penggerak kita nantinya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu untuk sepatah dua patah katanya, dan terima kasih juga mungkin untuk supportnya Ibu. Memang itu yang kami minta dari pengajar praktek dan BGP juga, bahwa kita memfasilitasi CGP kita untuk maju, dan kita juga memberikan inspirasi mungkin kepada guru-guru yang lain untuk bisa ikut. Kalau udah 5 tahun harus ikut ya Bu, harus ikut nanti untuk guru penggerak. Ya, untuk tes calon guru penggerak nantinya ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa tugasnya banyak, sibuk-sibuk, jangan pikirkan kan. Nanti kita nikmati saja ya Bu, bahwa ketika kita menikmati, kita enjoy dengan kegiatan yang kita laksanakan, berarti nanti kita akan selesainya dengan baik juga. Tetapi kalau kita sesuatu yang berat, maka itu akan kita laksanakan kan. Nah makanya mungkin selanjutnya bisa lahir guru-guru penggerak yang lain dari SD 35 Parakaraka di bawah bimbingan Ibu. Sekolah kita yang luar biasa. Ya. Karena memang kemarin dilihat juga Ibu sudah luar biasa juga, talentanya banyak ya Bu. Kerja sama ya. Tapi betul-betul luar biasa ya. Oke. Baik Ibu-ibu, mungkin mempersingkat waktu, kita bisa minta kepada guru penggerak kita untuk memprakarsai perubahan visi dan misi. Oke Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 35 Parakaraka, yang terhormat pengajar praktik Ibu Nani Sulasri, terima kasih, dan yang terhormat teman-teman Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan, dan terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman semuanya dalam menghadiri kegiatan calon guru penggerak saya ini. Nah, baiklah, pada kesempatan ini di mana nanti kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Sebelum kegiatan ini kita mulai, saya minta Ibu dan Bapak, Ibu aja ya, Ibu-ibu semuanya mendengarkan puisi dari Bapak Soekarno ini terlebih dahulu. Koneksi Bluetooth berhasil. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Penting di pantai ngeliat itu,
aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dari Pemuda, halaman 68 sampai 107. Nah, ibu-ibu, setelah melihat dan mendengar puisi dari karya Bapak Soekarno tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang bergelora di hati Bapak, ibu-ibu semuanya? Kira-kira apa tujuan dari puisi Bapak Soekarno tadi? Bisa dijawab Bapak Ibu-ibu? Apa yang ibu-ibu rasakan saat mendengar puisi karya Bapak Soekarno tadi? Ya, Bu Iren. Terima kasih Bu Dina. Saya Reni. Menurut saya puisi tadi sangat bagus ya, sangat menusuk ke dalam hati bagaimana Pak Soekarno itu sangat memimpikan, menginginkan Indonesia ini yang sangat indah. Cita-cita Indonesia, bagaimana caranya dia mewujudkan cita-cita Indonesia ini merdeka dengan memang sebenar artinya merdeka begitu, memimpikan kesejahteraan rakyat yang memang sangat dirangkai ke dalam kata-kata yang indah. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Iren, jawaban yang luar biasa sekali. Apakah ada dari ibu-ibu lagi yang ingin menambahkan? Nah, kalau tidak ada, betul kata Ibu Iren. Puisi Soekarno tadi menggambarkan bagaimana kecintaan proklamator kita tentang Indonesia. Bagaimana visi Bapak Soekarno terhadap Indonesia. Dan begitu juga kita harapkan di sekolah kita. Saat kita melihat anak-anak kita, kita tidak lagi melihat, oh itu anak kita gitu kan. Atau saat kita melihat guru kelas 5, itu guru kelas 5, bukan. Tapi kita melihatnya sebagai suatu kesatuan SD Negeri 35 Parakarakah begitu. Nah, di sini bagaimana kita nanti mewujudkan visi kita tentang sekolah kita ini, akan saya sajikan slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita, terlebih dahulu saya paparkan tentang tujuan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi ini nanti kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, melalui diskusi ini nanti diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi. Jadi demikian tujuan dari diskusi kita hari ini ya Ibu-ibu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke visi kita, kegiatan kita harus tahu dulu apa itu pengertian visi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan. Jadi demikian juga dengan sekolah kita pun memiliki visi. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu kalimat rumpang bagaimana gambaran kita, bagaimana cita-cita untuk murid, bagaimana cita-cita kita untuk murid. Murid seperti kita percaya murid-murid kita itu seperti apa nantinya. Untuk itu saya nanti meminta ibu-ibu untuk mengisi kalimat rumpang ini di sebuah kertas. Jadi nanti saya bagikan kertas ini, nanti ibu-ibu tempel sesuai dengan jawabannya. Misalnya kita membimbingkan murid yang bagaimana ditulis ini. Nanti
Ibu-ibu tempel di sini sesuai dengan jawabannya di sini juga sampai ke nomor 6. Berarti ada 6. Dibikin saja namanya ibu-ibu. Kalau sudah selesai nanti ibu-ibu tempel di sini. Hah? Oh ya ibu duduk. Iya nomor saja. Ya. Kasih nomor-nomornya nanti kita tempel sama-sama. Kalau sudah selesai boleh langsung ditempel ya ibu-ibu. Lupa. Foto-fotoan juga lah. Kaca foto-fotoan juga lah kaca. Foto-fotoan juga lah. Kan itu misalnya kita memimpikan murid yang bagaimana, murid yang seperti apa yang Ibu Ulfa impikan gitu. Buat di situ boleh pakai nama. Itu tadi. Iya. Terima kasih Bu Kepala. Udah siap. Boleh. Semuanya saja langsung. Nanti langsung kita bahas.
Sudah siap ibu-ibu semuanya? Nah, dapat kita lihat di sini. Foton buku juga jadi. Dapat kita lihat di sini semuanya ibu-ibu sudah mengisi tentang cita-cita untuk murid yang kita impikan seperti apa. Yang pertama, kita memimpikan murid yang. Nah, jadi kita memimpikan murid yang ada jawaban ibu-ibu di sini. Yang pertama, berakhlak mulia, multi ilmu dan multi talent. Tentunya kita semuanya sepakat kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Kemudian soleh soleha berakhlak mulia, sama ya jawabannya ibu-ibu. Bertakwa, pandai karakter dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, luar biasa sekali murid yang kita impikan. Soleh soleha berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, tak berpikir kritis. Setelah itu ceria, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, santun dan bercita-cita yang tinggi. Ya, luar biasa sekali. Jawaban dari ibu-ibu, jadi semuanya memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimensi 1 bahwa mewujudkan peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian lanjut ke yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah dari Allah. Ya, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Murid itu memang amanah dari Allah untuk kita supaya kita bisa menuntun tumbuh kembang murid kita dengan baik. Kemudian anak-anak yang memiliki karakter dan serta mempunyai keunikan masing-masing. Ya, ini juga jawaban yang luar biasa bahwasanya setiap anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Setelah itu anak-anak yang memiliki karakter dan pribadi yang baik. Ya, luar biasa sekali keyakinannya ibu. Habis itu anak yang cerdas dan pintar. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki kemampuan khusus atau memiliki bakat yang terpendam di dalam dirinya. Benar sekali, untuk itulah kita perlu mengembangkan bakat dari anak tersebut, menuntun tumbuh kembangnya bakat murid kita. Kemudian masuk ke yang kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Murid atau siswa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya secara merdeka dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, luar biasa sekali. Ini sudah sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka ya ibu-ibu. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pengetahuan dan keterampilan. Setelah itu kita juga jawabannya pendidikan yang berkarakter. Ini juga luar biasa. Kita memang harus mendidik siswa mempunyai karakter. Kemudian lagi kepentingan bersama baik siswa, guru dan sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter siswa. Dan lagi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter di samping kemampuan kognitif. Jadi rata-rata di sini di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan karakter. Kita lebih berfokus kepada bagaimana membentuk karakter anak kita. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu berada di lingkungan sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak. Kemudian anak-anak didik dengan baik dan berakhlak mulia. Kemudian murid kita sadar bahwa pendidikan adalah suatu yang paling penting. Kemudian lagi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah ini untuk dididik menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi karena mereka itu sadar bahwa mereka ke sekolah supaya mereka bisa sukses, jadi tugas kita lah sebagai guru untuk memimpin mereka menggapai cita-citanya. Masuk ke kalimat rumpang yang kelima,
kita warga sekolah ini yakin untuk maju dan sukses. Luar biasa. Kalau kita sudah punya keyakinan di dalam diri kita untuk maju, udah ada motivasi dalam diri kita, apapun bisa kita wujudkan bersama. Kemudian melakukan perubahan yang lebih baik, lalu membimbing anak-anak untuk menjadi seorang yang berkarakter dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian lagi, kita warga sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing siswa mencapai cita-citanya, menggali potensi dalam dirinya. Luar biasa sekali ibu-ibu keyakinan yang ada di dalam hati ibu-ibu semuanya. Lanjut ke kalimat penumpang ke-6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita semua harus kompak. Nah, itu yang paling penting. Kita harus bisa saling berkolaborasi dengan baik. Luar biasa. Setelah itu, anak-anak memiliki bakat tersendiri. Lalu kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak adalah hebat di bakatnya masing-masing. Luar biasa pendapatnya Ibu. Lalu pendidikan bukan saja untuk merubah ilmu siswa, tapi pendidikan yang sangat penting untuk merubah karakter peserta didik. Ya. Bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ibu-ibu, kita sudah menyelesaikan cita-cita untuk murid. Kita sudah tahu murid yang kita impikan seperti apa, kemudian kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa. Sampai di sekolah apa yang kita utamakan, habis itu murid di sekolah kita sadar untuk apa mereka ke sini, tujuan mereka. Kemudian kita juga yakin, kita juga sudah memiliki keyakinan tentang murid kita. Nah, setelah ibu-ibu mengisi cita-cita untuk murid ini, bagaimana realisasinya? Apakah sesuai dengan visi kita, visi sekolah kita? Di mana visi sekolah kita adalah ini visi sekolah kita yang kita cintai, SD Negeri 35 Karaka. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Luar biasa sekali visi kita ya ibu-ibu. Dan kira-kira selaraskah visi kita dengan cita-cita untuk murid yang kita isi tadi? Iya, selaras ya. Kita memimpikan yang berakhlak mulia, dan itu selaras dengan visi kita. Kemudian membentuk peserta didik yang berprestasi, terampil, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini termasuk ke dalam karakter yang kita bicarakan tadi ya. Nah, alhamdulillah visi kita sudah sesuai. Sekarang bagaimana caranya supaya visi kita ini bisa terwujud? Jadi bukan hanya berupa slogan saja. Begitu Ibu. Ini sudah tadi ya. Lupa slide-nya. Nah, kesimpulan kalimat visi, karena visi kita sudah sesuai dengan cita-cita murid untuk murid yang kita apakan tadi. Jadi visinya yang tadi itu ya Ibu, nanti sajalah ditulis ke apanya. Nah, untuk mewujudkan visi yang sudah ada di sekolah kita ini, kita harus adakan prakasa perubahan. Prakasa perubahan itu apa yang akan kita lakukan? Perubahan apa yang akan kita lakukan agar visi yang telah kita rumuskan tadi terwujud? Apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah ada tadi. Nah, itu nanti yang akan kita isi lagi ya ibu-ibu. Apa kira-kira yang harus kita lakukan agar visi kita terwujud?
Baik ibu-ibu, untuk mewujudkan visi yang telah kita rumuskan, sekarang kita akan berdiskusi tentang apa saja sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Sekarang silakan ibu-ibu isi di kertasnya apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh wali murid, dan apa yang harus dilakukan oleh murid agar terwujud visi yang sudah kita rumuskan. Misalnya ibu, apa yang harus dilakukan guru? Misalnya guru harus masuk tepat waktu atau memberikan metode pembelajaran yang menarik. Nah, kalau wali murid, apa yang harus dilakukan oleh wali murid? Berkolaborasi dengan guru gitu kan. Kemudian murid lagi, apa yang harus dilakukan oleh murid yang mencerminkan visi sekolah kita. Ya, terima kasih Ibu.
Sambil menulis boleh dicicipi snacknya Ibu. Silakan Ibu dicicipi snack dan minum dulu. Kalau belajar dengan rajin. Belajar dengan giat. Ayo. Selai ya. Kebetulan udah ya. Itu dari dalil itu klik lokasi pas itu nah tuh jadi itu bisa ibu lakukan. Sudah ibu-ibu, jadi semuanya sudah mengisi perilaku murid, guru, dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita. Apa saja perilaku yang bisa kita lakukan agar tercermin visi sekolah kita di sini. Yang pertama dari ibu kepala sekolah kita, guru melakukan upaya
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai guru dengan baik dan sempurna, dan menjadikan diri kita uswatul hasanah atau contoh yang terbaik luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan untuk ibu kepala sekolah kita. Semoga harapan ibu kepala sekolah kita ini bisa kita laksanakan sebagai guru di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wali murid selalu mendukung sepenuhnya serta berkolaborasi yang luar biasa bersama warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dengan baik. Nah, itu harapan kita terhadap wali murid. Kemudian murid selalu dengan penuh karakter yang berakhlak mulia mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan penuh tanggung jawab. Semoga ya ibu-ibu murid kita bisa melaksanakan seperti itu sehingga terwujud visi kita. Selanjutnya, guru mengajar sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, benar sekali, ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka. Kemudian lagi mengembangkan minat dan bakat siswa, memberikan contoh teladan kepada siswa. Jadi kita sepakat sebagai guru kita terus memberikan contoh yang baik terhadap murid. Kemudian perilaku wali murid mendukung program pembelajaran yang disusun guru atau sekolah, mendukung dan memberikan support untuk anak-anaknya agar giat belajar. Betul sekali, menjadi penyambung tangan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Jawaban yang luar biasa ya ibu-ibu. Lanjut, murid mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, patuh dan taat terhadap peraturan sekolah dan guru, berani untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Ya. Lanjut, guru memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Ya, sepertinya kita memang sepakat ya, kita menjadi teladan yang baik untuk murid. Kemudian kita harus mendidik dengan sungguh-sungguh. Wali murid harus mendukung visi yang telah dibuat agar visi itu terlaksana. Ya, luar biasa sekali ibu jawabannya. Lanjut, murid melaksanakan semua visi dengan baik dan benar, belajar dengan giat. Kemudian lagi, guru harus memberikan teladan yang baik kepada murid. Sama wali murid, orang tua harus berkolaborasi dengan guru dalam mewujudkan visi sekolah. Kemudian murid hendaknya bisa mengembangkan potensi untuk kemajuan visi sekolah dengan cara belajar dengan rajin. Ya, luar biasa. Kemudian lagi, guru menciptakan budaya berkomunikasi antara orang tua juga murid. Nah, ini juga luar biasa jawabannya ibu. Jadi visi sekolah tidak akan tercipta kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan baik dengan seluruh warga sekolah. Kemudian melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan visi sekolah dan bekerja sama untuk mewujudkan visi. Kemudian lagi, murid harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Terus yang harus dilakukan guru, ini murid, terbalik sebentar ya. Yang harus dilakukan guru selalu datang tepat waktu. Ya, luar biasa. Saling menjaga interaksi bersama guru-guru lain dan berkolaborasi dengan baik. Iya, luar biasa ya. Kemudian yang dilakukan orang tua memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar tetap semangat dalam belajar. Ini juga benar sekali. Kalau kita saja di sekolah yang mendidik, tetapi di rumah orang tuanya acuh saja, otomatis tidak akan tercipta anak yang berkarakter tadi. Setelah itu yang harus dilakukan murid
mematuhi peraturan yang ada di sekolah, mengerjakan tugas dengan baik. Ya, jadi jawabannya sungguh luar biasa sekali ya Ibu. Dan itu mencerminkan visi sekolah kita. Jadi kita sepakat sebagai guru itu kita harus menjadi contoh teladan yang baik untuk murid. Kemudian yang harus dilakukan wali murid itu harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak sekolah. Dan yang harus dilakukan murid adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini Ibu, kita haruslah mempunyai sebuah langkah-langkah agar visi kita ini terwujud. Adapun langkah-langkahnya itu bisa kita tuangkan di prakarsa perubahan ini, bisa kita tuangkan, kita laksanakan dengan prinsip tahapan bagja. Nah, apa tahapan bagja? Tahapan bagja itu, mari kita lihat Ibu. Nah, apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Jadi, inquiry apresiatif itu atau yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang sudah ada di sekolah ini. Jadi itu nanti yang akan kita kembangkan. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkannya. Nah, jadi IA ini bisa kita laksanakan dengan menggali potensi-potensi apa, hal-hal baik apa yang sudah ada di sekolah kita dengan menggunakan tahapan bagja. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Nah, jadi ini ada tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Potensi apa yang sudah dimiliki oleh sekolah dan apa yang akan kita kembangkan? Kemudian yang A-nya ambil pelajaran. Yang G-nya gali mimpi bersama. Kemudian yang J, jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Nah, saya sebagai guru penggerak telah membuat visi guru penggerak dan juga sudah saya laksanakan pada modul 1.3 kemarin, di mana visi modul 1.2 visi guru penggerak, visi saya terwujudnya siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, agar visi saya ini terwujud, saya membuat prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan yang saya buat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan budaya membaca. Kenapa saya memilih ini? Karena sekolah kita sudah memiliki potensi yang bisa kita kembangkan. Kita sudah memiliki pustaka sekolah. Kita sudah bisa memiliki kelas yang nyaman, yang luas, yang bisa kita buat sudut baca di sana. Kemudian kita juga sudah punya program literasi. Karena itu prakarsa perubahan yang saya buat mewujud karakter profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan budaya membaca.
Iya, aku capek-capek. Jelas ya Ibu. Adapun langkah yang saya lakukan, yang pertama dengan menggunakan pendekatan bagja itu adalah membuat pertanyaan utama. Bagaimana cara memanfaatkan aset sekolah untuk meningkatkan gemar membaca pada murid? Nah, caranya tindakan penyelidikannya berkolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, murid untuk membuat program literasi, kemudian sosialisasi program literasi sekolah, dan karena sudah tersedianya perpustakaan sekolah kita. Kemudian di tahapan ambil pelajaran, kita membuat pertanyaan apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung peningkatan gemar membaca murid. Nah, karena kita sudah memiliki aset pustaka, buku-buku kita juga sudah banyak. Kemudian bagaimana meningkatkan minat baca murid? Setelah itu apa manfaat membaca bagi murid? Aset yang dimiliki adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Cara meningkatkan minat baca yang kita laksanakan, pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian adanya pojok baca di setiap kelas, program kunjungan perpustakaan tiap kelas secara bergantian setiap harinya. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya siswa bisa bercerita tentang buku yang telah dibaca dan bisa menambah wawasan siswa. Dan di tahap gali mimpi, apa manfaat aset sekolah dalam usaha mendukung peningkatan minat baca bagi murid? Apa hasil atau manfaat dari peningkatan baca bagi murid? Manfaat aset sekolah digunakan sebagai tempat dan bacaan bagi murid. Tersedianya bahan bacaan yang melimpah bagi murid. Kemudian manfaat untuk siswa menjadi gemar dan terbiasa membaca buku dimanapun. Siswa terbiasa berkunjung ke perpustakaan. Siswa gemar mencari referensi melalui perpustakaan sekolah. Siswa gemar berbagi cerita dan informasi dari buku yang telah dibaca, dan siswa pun mampu menulis cerita sederhana dan membuat puisi, membuat apa, itu sudah ada di mading yang telah kita buat ya ibu-ibu, yang ada di setiap kelasnya. Lanjut di tahap jabarkan rencana. Kita buat pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan aset sekolah dalam usaha meningkatkan minat baca murid? Yang pertama, kita harus berkolaborasi untuk melayani murid di perpustakaan sekolah. Kemudian kita memajang buku-buku yang menarik minat murid untuk membaca. Setelah itu menceritakan, kita minta siswa menceritakan kesimpulan dari buku yang telah dibaca setiap seminggu sekali. Kemarin kita adakan setiap hari Selasa ya ibu, kita sebelum masuk kita bertemu di halaman, kita suruh anak-anak membaca. Setelah itu kita utus perwakilan per kelas untuk menyimpulkan apa yang dibaca. Setelah itu di tahap terakhir adalah atur eksekusi. Nah, kapan usaha peningkatan budaya minat baca itu akan dilaksanakan? Siapa saja yang berperan aktif? Kemudian apa tolak ukur keberhasilan peningkatan budaya minat baca bagi murid? Budaya minat baca itu bisa kita laksanakan setiap hari. Dan yang berperan aktif adalah guru dan siswa. Adapun tolak ukurnya, semua murid aktif membaca di perpustakaan,
kelas, kemudian kepekaan menjadi lebih hidup. Siswa mampu membuat cerita pendek dan sinopsis. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi sekolah kita pun, kita bisa menggunakan tahapan Bagja seperti yang telah saya paparkan tadi, dengan langkah-langkah yang sesuai dengan yang sudah saya paparkan tadi ya, dengan menggunakan pendekatan tahap-tahap Bagja. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi apa yang akan kita lakukan supaya visi sekolah kita ini terwujud? Jadi di sini nanti kita juga akan berdiskusi menjawab 4 buah pertanyaan ya ibu-ibu. Saya bagikan kertasnya. Bisa ibu-ibu isi di sini, di bawahnya ini pertanyaan, isi di bawah, pertanyaan isi di bawahnya ya ibu-ibu. Nanti kita tempel lagi. Ibu-ibu. Iya. Ditempel di sana, itu di belakangnya sudah ada lemnya.
Baik, ibu-ibu, silakan kalau mau foto dulu. Jelaskan. Jadi untuk mewujudkan visi kita ini, perilaku yang mencerminkan visi sekolah, kita sudah menjawab perempat pertanyaan tadi. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sebentar ya, masih ada. Tunggu ibu kepala dulu sebentar. Baik ibu-ibu, inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita. Jadi ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi sudah ada jawaban-jawaban dari ibu-ibu yang sudah didiskusikan tadi. Yang pertama, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan visi sekolah. Kemudian, mengembangkan potensi yang sudah dimiliki sekolah, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan visi. Sama ya jawabannya, mengembangkan potensi juga. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan visi. Kemudian selalu berusaha lingkungan ikhlas penuh dengan ikhlas penuh tanggung jawab menjalankan tupoksi warga sekolah. Ya luar biasa. Jadi saya berikan tepuk tangan. Jadi itu inisiatif yang akan kita lakukan agar visi kita tercapai. Jadi kesimpulannya, sebentar supaya saya tidak lupa ya ibu, tolong dicatat lupa. Biar bisa nanti kita masukin ke PTT saya. Jadi kita simpulkan jawaban dari pertanyaan 1, bikin saja begitu Bu Ulfa. Kita melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, kemudian dapat melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Yang kedua, mengembangkan potensi yang sudah dimiliki sekolah. Kemudian selalu berusaha dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, menjalankan tupoksi setiap warga sekolah.
Jadi itu hasil diskusi kita untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 1. Yang nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Iya, terbiasa ya Ibu. Saling berkolaborasi sama. Berkolaborasi dalam menciptakan sekolah yang ramah anak. Iya, itu bagus sekali. Jadi membuat peserta didik kita merasa aman dan nyaman di sekolah kita ini. Kemudian berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Sangat banyak, terutama dalam pendidikan formal, akademik, dan non-akademik untuk meningkatkan prestasi peserta didik kita. Ya, luar biasa. Jadi kita tingkatkan baik akademik maupun non-akademik. Nah, jadi kesimpulannya, kolaborasi apa saja yang dapat kita lakukan? Yaitu berkolaborasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan visi sekolah kita. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatan yang dapat dilakukan adalah berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi semua warga sekolah haruslah terlibat agar visi sekolah kita dapat terwujud. Terus menciptakan budaya komunikasi antar guru, orang tua, dan murid. Nah, ini juga penting sekali ya Ibu-ibu. Kita harus bisa menciptakan komunikasi yang baik, yang positif dengan orang tua. Kemudian menciptakan komunikasi yang baik, ya, berkolaborasi dengan baik dalam berbagai bidang, ya, dalam berbagai kegiatan. Jadi kesimpulannya kita berkolaborasi dengan baik dengan semua warga sekolah. Pertanyaan keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, jadi langkah konkret yang akan kita lakukan adalah jawabannya di sini, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terwujudnya visi sekolah. Kemudian memperkenalkan visi. Nah, ya, itu yang pertama kali kita lakukan, memperkenalkan visi kepada warga sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi mereka tahu tujuan visi dari SD kita ini. Habis itu merumuskan visi, kemudian melaksanakan kegiatan yang dapat mencapai visi sekolah. Kita adakanlah kegiatan-kegiatan agar visi sekolah kita terwujud. Kemudian menuliskan visi, memberitahukan visi ke murid atau orang tua, dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan visi. Kemudian langkah konkretnya dalam program RKS BOS ya Bu. Iya. Dan rapat. Nah, kita adakan rapat dengan wali murid tentang visi-visi kita. Nah, jadi demikian, semoga saja apa yang kita bahas mengenai visi dan prakarsa perubahan hari ini bisa menambah
semangat kita untuk lebih bersemangat untuk lebih bekerja keras lagi mewujudkan fiksi yang sudah kita buat, visi sekolah yang sudah kita buat ini Bapak Ibu. Demikian hasil diskusi kita hari ini. Saya Dina Sasmito, calon guru penggerak angkatan 9 mengakhiri sesi diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya berikan lagi kepada pengajar praktik. Baik, terima kasih Ibu Dina ya. Alhamdulillah kita sudah selesai Ibu-ibu untuk prakarsa perubahan terhadap visi dan misi sekolah kita. Dan kita juga sudah membahas bagaimana seharusnya guru lakukan untuk mensupport visi dan misi di sekolah kita, dan apa harus yang dilakukan oleh wali murid kita agar visi dan misi kita tetap kita laksanakan, dan wali murid juga mengetahui apa itu visi dan misi sekolah kita. Dan tentu saja tak terimbas juga kepada siswa kita bahwa siswa juga mengetahui visi dan misi sekolah mereka ya. Jadi ibu-ibu bahwa di sini kita diajarkan bagaimana visi dan misi sekolah itu memang betul-betul disosialisasikan. Jadi kebanyakan visi dan misi sekolah yang sudah ada itu mungkin tinggal di dalam buku atau mungkin terpampang di sudut sekolah seperti itu saja ya, tapi tidak ada kita sosialisasikan. Jadi sehingga siswa pun tidak tahu apa itu visi dan misi sekolahnya. Setidaknya visi sekolah siswa harus tahu. Wali murid juga harus tahu apa visi sekolah kita. Jadi mungkin kita membiasakan, karena sesuatu yang baik itu dari pembiasaan yang baik. Kita biasakan pembiasaan kepada siswa kita visi dan misi. Mungkin bisa saja dengan misalnya ketika upacara tidak hanya janji siswa yang dibacakan, visi sekolah juga dibacakan seperti itu. Jadi visi sekolah bisa dihayati oleh siswa kita juga dan juga oleh guru-guru. Dan kemudian kita juga mengundang tadi ya wali murid ya Bu, mungkin bisa kita sosialisasikan juga apa visi sekolah kita, sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan itu berbasis atau berpijak dari visi sekolah yang sudah kita atur, dan visi sekolah atau visi dan misi sekolah yang telah kita buat untuk kemajuan sekolah kita. Jadi ibu-ibu, tadi luar biasa sekali diskusinya ya Bu, dan terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah juga sudah ikut dalam diskusi hari ini. Jadi memang begitulah untuk kemajuan suatu pendidikan, bahwa pendidikan yang berpihak pada siswa memang kita sama-sama saling berkolaborasi dan sama-sama saling merangkul antara semua komponen yang ada di sini ya, baik itu di lingkungan ataupun komite, kemudian wali murid, kemudian siswa, guru-guru, kepala sekolah, dan juga semua stakeholder yang ada di sini. Jadi jika kita berkolaborasi dengan baik, maka mungkin visi yang telah kita laksanakan akan juga berjalan dengan baik. Nah mungkin itu teknisnya lagi ya Bu ya, bagaimana nanti visi dan misi sekolah kita itu memang terbiasa dan melakukan pembiasaan, sehingga apapun yang kegiatan yang dilakukan di sekolah memang berpihak pada siswa dan memang beranjak dari visi dan misi kita juga. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu untuk kehadirannya, dan terima kasih juga untuk saran-sarannya yang masukan untuk visi dan sekolah kita, dan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah untuk hari ini pendampingan bagi calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan seperti tadi yang kita bahas bahwa Bu Dina bisa nanti menyelesaikan sampai akhir pendidikannya jadi guru penggerak. Nanti akan ada lagi pendampingan ketiga, dan itu untuk untuk membentuk pembiasaan yang baik ya Bu, karena ketika kita ditempa itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa juga ikut serta nantinya ikut dalam pendidikan guru penggerak. Ayo Bu, kita daftar lagi. Oke. Baik, kita akhiri acara kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu ibu-ibu kita berfoto untuk kebetulan kemarin saya belum mengambil foto
ngisi apa namanya tuh umpan balik